warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Haryanto SPD SD yang hari ini sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya sebagai pembawa acara tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif SD Negeri Cibrem 02 Kecamatan Bulakamba, yaitu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai pembawa acara untuk kegiatan ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian diseminasi oleh Haryanto SPD SD. Kemudian yang terakhir adalah doa penutup. Untuk mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Ciblem 02. Hal ini akan disampaikan oleh Pak Haryanto SPD SD. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, Dewan Guru, karyawan SD Negeri Ciblem 02 yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa siang hari ini alhamdulillah saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Brebes akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Ciblem 02 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan dalam penyampaian ini bisa membawa manfaat bagi kita, khususnya keluarga besar SD Negeri Ciblem 02. Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan 7, saya juga menjadi yang dituakan di SD Negeri Ciblem 02. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas saya sebagai kepala SD Negeri Ciblem 02 dengan adanya kegiatan calon guru penggerak, mudah-mudahan membawa perubahan di dunia pendidikan umumnya dan khususnya dunia pendidikan yang ada di SD Negeri Ciblem 02. Demikian pengantar dari saya selaku kepala SD Negeri Ciblem 02. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru bisa mengikuti apa yang nanti saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus calon guru penggerak angkatan 7. Untuk acara selanjutnya yaitu yang ketiga, penyampaian diseminasi oleh beliau juga Pak Haryanto SPD SD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan diseminasi siang hari ini saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Brebes
ingin menyampaikan suatu materi yang berjudul Budaya Positif di SD Negeri Ciplom 02, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Baik Bapak Ibu yang surati, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif ini juga akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mau dan mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu pengertian budaya positif. Budaya positif yang akan saya bahas di sini ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara menangani kasus siswa yang ada di suatu tempat atau sekolahan, baik itu siswa atau mungkin Bapak Ibu guru bisa menangani anak-anak sendiri di rumah dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana cara penanganan anak atau siswa yang bermasalah dengan segitiga restitusi, nanti pada akhir sesi akan kita bahas bersama-sama. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang pertama adalah disiplin positif. Ketika kita mendengarkan kata disiplin, yang terbayang di benak kita adalah tata tertib yang teratur dan kepatuhan pada suatu peraturan. Kata disiplin itu sering juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru dengan memberikan hukuman adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu, tidak perlu sama sekali digunakan hukuman tersebut pada anak-anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu muncul dari kesadaran diri kita. Kalau ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar kita.
Bapak Ibu guru yang saya hormati, setelah kita tahu tentang makna disiplin yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Yayan Gosen, di mana kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan bahwa disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal atau mendasar. Yayan Gosen pada tahun 1998 lewat bukunya mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Apa nilai-nilai kebajikan universal tersebut? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka nilai-nilai kebajikan yang universal atau yang mendasar adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri, ketika bisa bernalar kritis. Yang keempat, berkebinaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Menurut Yayan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka motivasi ini bersifat eksternal. Artinya apa? Bahwa perilaku manusia itu cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dalam melakukan sesuatu itu, manusia itu takut dengan ancaman atau hukuman. Contoh, siswa tidak berangkat sekolah, terus guru mengancam, kalau kalian tidak berangkat sekolah, maka kalian akan terkena hukuman. Nah, jika hal ini terus didengungkan oleh guru, maka motivasi hidup dari siswa tersebut muncul karena ketakutan akan hukuman. Yang kedua, biasanya manusia itu dalam melakukan suatu kegiatan itu cenderung atau berprinsip untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika seseorang dalam perilaku, dalam motivasinya, dalam melakukan kegiatan itu semata-mata hanya ingin mendapatkan imbalan,
atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di mana motivasi pertama itu motivasi yang terjelek karena takut dengan hukuman. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang tersebut akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, artinya selalu mengharapkan imbalan atau penghargaan. Mereka selalu melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi yang seperti ini dinamakan dengan motivasi eksternal, muncul dari orang lain, bukan dari dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku yang ketiga ini muncul dari diri sendiri. Ya. Mereka menginginkan dan menghargai diri kita sendiri. Nah, biasanya orang ini akan bertanya, akan menjadi orangnya seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Contoh kasus, ketika kita berangkat bekerja, maka kalau kita tidak punya nilai-nilai dari dalam sendiri karena takut ketahuan atasannya, karena ingin dipuji, maka motivasi tersebut belum muncul dari motivasi dari dalam diri sendiri. Tapi kalau kita punya motivasi dari dalam diri sendiri, maka walaupun tidak dipuji oleh atasannya atau tidak mendapatkan penghargaan dari atasannya, maka kebiasaan, contoh misalkan berangkat pagi, akan tetap dilaksanakan tanpa rasa takut. Seperti kita memakai helm ketika berkendaraan. Ketika kita berkendaraan, apa yang ditakuti adalah polisi. Rata-rata yang ditakuti adalah polisi, bukan keselamatan pribadi. Rata-rata seperti itu. Nah, motivasi intrinsik menginginkan agar ketika kita melakukan sesuatu, maka bukan orang lain yang ditakuti, tapi muncul apa yang akan saya lakukan, kebaikan apa yang saya dapatkan pada pagi hari ini, kebaikan apa yang akan saya dapatkan esok pagi. Nah, dari ketiga motivasi tersebut, menurut Bapak Ibu, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah ini, khususnya di SD Ciplom 2? Apakah karena takut hukuman? Apakah karena muncul pengen galem? Apakah karena kesadaran dari muridnya? Menurut Bapak Ibu,
yang jelas takut bukan. Ya, karena apa? Karena warisan dari zaman Belanda. Kita dulu itu dijajah, ya, kita itu dulu dijajah, dan penjajah menginginkan orang yang dijajah itu tidak mau bangkit. Nah, untuk itu yang dijajah selalu ditakut-takuti agar tidak bangkit untuk melawan. Nah, rezim sekarang menginginkan murid dalam belajar itu untuk bebas dari belenggu penjajah. Dalam arti murid jangan sampai takut, jangan karena takut hukuman mereka tidak berangkat, terus karena menginginkan sesuatu mereka rajin. Itu ya Bapak Ibu Guru. Lanjut, mari kita renungkan apa yang direnungkan. Silakan Bapak Ibu Guru baca. Sudah, setelah kita mempelajari motivasi diri yang tadi jumlahnya ada berapa? 3 ya. Maka mari kita renungkan. Mohon maaf ini, sebagai seorang guru, saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu Guru? Apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, kemudian mendapatkan surat teguran atau peringatan? Nah, jika yang Bapak Ibu lakukan karena takut ditegur atasan atau karena takut diperingati, maka motivasi yang Bapak Ibu Guru lakukan adalah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jajak. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada keluarga besar SD Negeri Ciplem 2. Amin. Yang kedua, jika ingin mendapatkan pujian dari atasan Bapak Ibu dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, artinya apa? Jika Bapak Ibu dalam bekerja motivasinya adalah ingin mendapatkan penghargaan dari atasan, maka motivasi yang Bapak Ibu Guru lakukan adalah motivasi yang kedua, yaitu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tingkat di atas motivasi hukuman ya. Ini juga belum baik. Terus yang baik bagaimana? Yang baik adalah menghargai waktu. Sesuatu yang kita lakukan semata-mata menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid yang dipercaya. Nah, tindakan ini akan dicontoh oleh murid-murid kita. Maka jika Bapak Ibu Guru mampu untuk melakukan motivasi yang ketiga ini, maka Bapak Ibu Guru sudah masuk Bapak Ibu Guru yang profesional, dalam arti mampu menghargai diri sendiri tanpa paksaan dari atasan. Demikian Bapak Ibu Guru. Nah, kira-kira manakah motivasi yang paling kuat yang Bapak Ibu Guru lakukan? Apakah kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Monggo.
Kita renungan, jangan dijawab. Ini hanya renungan, ya. Ini hanya renungan, bukan untuk dijawab, tapi direnungkan dan nanti diimplementasikan. Lagi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu? Ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Ibu guru Ambar adalah wali kelas 2 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid sekelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan keadaan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu guru menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini mungkin perlu jawaban. Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Monggo Pak Tasirul. Ya, terima kasih untuk Pak Haryanto sebagai calon penggerak ya, penggerak. Sekarang untuk masalah Doni ya tadi meminta itu, saya hanya berpandangan ada beberapa sudut pandang yang kami lihat dari karakter anak-anak. Yang pertama dari kebutuhan fisik atau kebutuhan secara psikologi mereka, apakah di rumah, nah ini kembali di rumah mereka itu kurang perhatian dari orang tua atau tidak. Yang kedua adalah karakter dari sekolah. Si anak tersebut itu selalu mendominasi. Arti selalu mendominasi itu mereka menang terhadap peranan, gitu loh. Peranan di dalam teman-temannya. Lalu apa yang diharapkan oleh seorang guru yang harus bisa dipikirkan adalah dua belah pihak tadi, sudut pandang yang kedua. Yang pertama, home visit. Apa yang mendasari anak tersebut di rumah itu melakukan hal semacam itu. Yang kedua, tetap dari golongan kita, yaitu melakukan juga sama apa motivasi dari anak tersebut melakukan tindakan tersebut. Jadi saya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Bapak Ibu guru ada yang mau menambahi, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kalau mendengar apa yang dinyatakan oleh Pak Tasirul, memang betul bahwa yang namanya Doni itu butuh perhatian orang tua. Dua, mungkin sudah menjadi karakter dari Doni tersebut. Yang ketiga, Doni ingin menjadi peran utama, ingin terkenal di lingkungannya. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Tadi sudah tepat sekali. Tindak lanjut kita sebagai seorang guru adalah home visit, menanyakan pada orang tuanya apakah anak tersebut perlu kasih sayang atau tidak, di rumah dengan siapa, tapi perlu Bapak Ibu guru ketahui. Mari kita identifikasikan dari kebutuhan Doni tersebut. Tadi Pak Tasirul sudah menjawab kurang perhatian, mungkin karakter dari anak tersebut, atau si Doni ingin mendominasi dari peran yang ada di kelas. Nah, sebelum itu maka guru memanggil Doni, ya. Doni kita panggil, terus kita tanya. Jika Doni itu menjawab
saya lapar Pak Guru karena tidak membawa bekal. Maka si Doni tersebut membutuhkan, atau tadi judulnya apa tadi? Kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang diinginkan oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Masuk ini apa Pak Bu? Nah itu Doni sedang butuh hidup untuk bertahan hidup. Bisa saja jika Doni jawabnya, aku senang diperhatikan kanca-kanca. Nah ini mengidentifikasi bahwa Doni butuh kasih sayang dan ingin diterima, love and belonging. Butuh kasih sayang, dan itu kasih sayang dari orang tua. Tadi apa yang dikatakan Pak Tasirun, ditolani, apakah di rumah dengan banyak atau dengan siapa. Kalau memang dengan banyak, mungkin si Doni adalah kurang kasih sayang. Kalau di rumah tidak pernah dijajani, tidak pernah dikali, berarti si Doni butuh untuk bertahan hidup. Nah, bagaimana tidak lanjut dulu? Apakah dulu setelah mengetahui tindakan Doni terus ya nih uang untuk dijajan? Guru yang baik seperti itu. Nah, jika tadi butuh kasih sayang, maka kita sebagai guru bagaimana tindakannya agar si Doni tidak terus menerus mengganggu teman di kelasnya atau mungkin bisa melebar di wilayah sekolah. Jika jawaban Doni, oh bocah air kita mau gelem, nah jadi ini nak ganggu. Nah itu artinya kebutuhan si Doni adalah butuh pengakuan. Dia orang yang ingin berkuasa di tempatnya. Nah butuh pengakuan. Oh Doni hebat. Nah itu kan pengakuan atau power. Jika jawaban Doni itu saya bosan dengan bekal yang diberikan ibunya, sebab ibunya hanya memberikan nasi kuning terus tiap hari, lauk tempe terus. Nah ini mungkin bisa membosankan pada Doni, sehingga Doni ingin mengganti menu atau ransum yang dimilikinya. Nah ini namanya kebutuhan kebebasan atau freedom. Doni ingin bebas. Yang kelima, kebutuhan manusia yang kelima adalah kesenangan, fun. Nah, jika jawabannya Doni iseng guru ikutan, nah itu berarti si Doni suka mengganggu aktivitas teman-temannya. Itu namanya Doni sedang membutuhkan kesenangan. Nah, bagaimana tindak lanjut kita sebagai seorang guru? Silakan ditemukan. Ada lagi kasus di kelas 3. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bagaimana bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani? Jika mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada Dinda besoknya ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Monggo, Ibu kelas 3. Iya, silakan. Terima kasih. Yang keduanya, saya kira dari secara psikologi anak ya itu akan berbeda-beda sebuah kebutuhan. Yang pertama adalah tadi yaitu ingin dihargai.
Kita kadang sebagai guru itu miscommunication, artinya apa yang diharapkan oleh anak didik dan apa yang menjadi kebutuhan guru itu kadang disalahpahamkan oleh anak. Yang perlu kita ketahui dengan apa perasaan pada posisi Rani, saya kira nanti kita harus bisa menelusuri apa yang menjadi kendala tadi siapa? Anak tersebut, ya, anak tersebut. Jadi yang pertama adalah tadi kita harus bisa menelaah atau menelusuri apa yang terjadi karena kekecewaan dari seorang guru itu. Yang kedua adalah bagaimana imbas daripada anak tersebut apabila tidak ditemukan. Kadang ada anak yang ketika ditanyakan itu diam. Nah ini yang sulit untuk dimengerti oleh guru dan orang lain, itu diam, lebih memendamkan rasa itu. Jadi itu saja jawaban dari saya. Monggo saya kembalikan. Iya, tepat sekali. Jadi kembali pada guru bagaimana cara penanganannya. Nah di sini yang di bahasa wadul apa ya? Mengadu. Nah, Rini si Dinda mengadu pada orang tuanya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Anak-anak kan seperti itu, sambil mengerjakan tugas sambil nah, gurunya dugal, ajar bang. Nah, menurut bapak ibu ini kebutuhan apa? Ini kelas kalau mengerjakan tugas bersenandung. Ya tetap pengen dihargai, Pak. Pengen dihargai. Artinya memunculkan wujudnya. Ini loh saya gitu. Iya. Terus jika ibu gurunya tidak menyapa, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Ini pakai jepit rambut, gurunya menang baik. Kalah. Ini kayaknya kebutuhan yang diperlukan oleh si Dinda itu kebutuhan apa? Sebenarnya sama, yaitu ingin dihargai. Ingin dihargai tapi ketika si Rani ngomong, aku bosen belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru ngomong. Nah kira-kira kebutuhan si Dinda itu membutuhkan apa? Kebutuhan kebebasan, Kebebasan yang lebih, jangan monoton tadi. Iya. Aku sebel, masa gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Ini Dinda lo gambarnya. Nah, anak-anak otomatis kan bete ya, bahasa kerennya bete. Nah, ini berarti si Dinda itu butuh apa? Dewi, ini anak kelas rendah. Biasanya seperti itu. Wis apik-apik dandan, gurunya menang baik. Ya. Sengaja kocongnya 5, gurunya menang baik, tidak ada pujian apapun. Otomatis anak mengadu, mak, aku harus pakai. Nah, misalnya pakai dasi, pakai apa? Nah, kemarin yang waktu pacaran, ayo pakai dasi, pakai topi. Nah, setelah anak pakai dasi, pakai topi, gurunya diam saja, tidak pernah memuji, tidak pernah memberikan penghargaan. Nah, itu bagaimana perasaan anak tersebut? Oke, kalau itu kita coba dari jawaban Doni. Ya, nanti ketika di kelas ada siswa yang bersenandung nyanyi-nyanyi kecil ketika sedang menggarap tugas, itu tidak apa-apa. Itu adalah kesenangan anak, asalkan tidak melampaui apa ya, bisa mengganggu yang lain. Bapak Ibu bisa jika anak itu melampaui batas atau mengganggu ketertiban umum, maka itu perlu ditegur. Tapi kalau hanya sekedar nah, itu gak apa-apa ya, malah itu perlu diacung jempol ya. Berarti teknik belajar anak tersebut adalah teknik belajar kinestetik ya. Teknik belajarnya kinestetik. Dia akan mampu belajar dengan gerak.
dia tidak akan bisa menerima materi kalau tidak berat. Nah, ini namanya pembelajaran kinestetik. Bapak Ibu guru harus tahu, jangan malah dilarang. Barangkali anak tersebut dengan bersenandung segala ilmu akan tertransfer dalam benaknya. Yang berikutnya, wis dandan cantik, gurunya tidak memperhatikan. Nah, ini berarti murid butuh kasih sayang. Ya, maka bagaimana tidak lanjut guru tersebut? Kalau muridnya lah bosan, maning-maning nembang, ada anak yang seperti itu. Berarti anak tersebut butuh kebebasan. Silakan. Jika ada murid tertentu, kita sebagai guru harus tanggap untuk mengalihkan perhatian dari anak tersebut. Ya, agar tidak protes, bosan, maning ngeting-ngetungan, maning mati-mati. Itu betul adanya kejadian dari Bapak Ibu guru dalam mengajar. Nah, setelah kita menangani kasus-kasus atau kebutuhan manusia tadi, maka kita sebagai guru harus mampu untuk menjadi kontrol. Posisi sebagai kontrol guru harus bisa memposisikan diri, mengontrol restitusi. Sering dengar ya, restitusi. Iya. Makanya aku tadi mengutus biasanya. Iya, sudah masuk semua kata silat tadi. Guru sebagai posisi kontrol pada muridnya, yang pertama biasanya sebagai penghukum. Ya, mengapa sebagai penghukum? Kau salah, menarik sepatu, nah dihukum. Seperti kejadian tadi pagi. Ya. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau guru memposisikan diri sebagai penghukum, sering ngomong, patuhi aturan saya, kamu selalu salah, kamu pasti yang salah. Itu guru kalau posisinya sebagai penghukum. Nah, ciri-cirinya bagaimana guru yang posisinya sebagai penghukum? Nadanya tinggi, bahasan tubuhnya tegang, mripate melotot, jari nunjuk-nunjuk. Kamu ya. Nah, itu posisi guru sebagai penghukum. Bagaimana hasilnya? Kemungkinan murid marah dan dendam terhadap Bapak Ibu guru. Sering ya Bapak Ibu guru, saya yakin, saya juga pernah melakukan seperti itu. Muridnya sampai sakit dendam, malah motor, soalnya dicoret-coret. Itu dulu waktu masih muda seperti itu, sering menghukum anak, maka anak akan menjadi pendendam. Nah, yang kedua, posisi guru yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang melakukan pelanggaran itu merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan lemah lembut ngomongnya. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau saya kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Itu suaranya lembut. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Seperti itu biasanya. Ciri-cirinya bagaimana? Guru yang posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi jika guru negur, anaknya merasa bersalah. Maksudnya seperti itu.
Ciri-cirinya suaranya memelas, halus, seolah-olah sedih. Terus bahasa tubuhnya merapat pada anak, terus lesu. Ini guru yang sering membuat anak merasa bersalah. Jika anak melakukan pelanggaran, melakukan yang tidak diinginkan oleh Bapak Ibu guru, terus Bapak Ibu guru ngomong, saya kecewa. Atau mungkin bahkan anak-anak ibu melakukan kesalahan di rumah, terus Bapak Ibu ngomong, saya kecewa dengan kamu, maka otomatis anak akan merasa bersalah. Sampai kapanpun mereka akan kemudian merasa bersalah sekali. Nah, jika murid itu sudah kecewa, merasa bersalah, maka murid tersebut menjadi orang yang gagal dan mungkin tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang keempat, masih posisi kontrol. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Ini ada lagi. Tadi penghukum, terus membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, guru posisinya sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Batur kalau murid ya, menjadi teman, menjadi teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Yo anak-anak, kita kerja bakti bareng. Doni, kamu kan tidak pakai sepatu. Ayo bantu Bapak lah biar sekolah ini kelihatan rapi. Itu biasa seperti itu. Ciri-cirinya apa? Guru yang posisinya sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, suka bercanda dengan teman, bahasa tubuhnya rapat pada murid, matanya selalu berbinar-binar, menunjukkan seolah-olah murid yang melihatnya tidak takut. Nah, tidak takut, akrab dengan murid. Ini namanya kontrol guru sebagai teman. Hasilnya apa? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Yang terakhir, yang baik bagaimana? Yang baik adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, posisi guru sebagai pemantau itu bagaimana? Memantau itu berarti mengawasi ya. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, maka kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, maka ciri-cirinya, jika guru posisinya sebagai pemantau, maka nadanya datar, bahasa tubuhnya formal. Terus jika ada murid yang melakukan pelanggaran, maka tidak langsung menghukum, tidak menanyakan yang membuat siswa tersebut merasa bersalah, tapi ditelusuri dulu ya, mengapa terlambat dan sebagainya. Diajak berdialog ya, murid diajak berdialog, insya Allah murid akan mampu berdialog dengan gurunya. Namanya mengontrol. Nah, hasilnya
murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Yang terakhir, posisi manajer. Ini posisi yang paling baik. Ada baik dan paling baik. Ya. Posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Digali, mengapa murid terlambat, mengapa murid tidak pakai sepatu. Nanti kalau diajak dialog, insya Allah murid akan menemukan jawabannya sendiri. Ya. Ciri-cirinya apa? Jika guru itu memposisikan diri sebagai manajer, suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan selalu mendekat ke murid, tidak amang-amang, tapi murid dirangkul. Ya, terus setelah dirangkul, diajak bicara baik-baik, berdialog, ya, keluh kesah yang ada pada murid itu sendiri. Nah, setelah murid, bapak ibu guru memposisikan diri sebagai kontrol pada murid, maka perlu adanya keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Mari kita coba jawab pertanyaan itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada kendaraan? Seperti yang saya bicarakan tadi. Bapak Ibu takutnya pada polisi, bukan takut pada diri kita sendiri akan keselamatan kita. Terus mengapa kita harus pakai masker? Bapak Ibu takut pada pemerintah, yang takut pada polisi, bukan takut pada diri sendiri agar tidak tertular oleh penyakit. Nah, hal-hal yang seperti itu dinamakan dengan keyakinan. Jika kita sudah takut akan kondisi keselamatan kita, maka Bapak Ibu guru sudah mempunyai nilai keyakinan yang universal, yang mendasar. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Kalau tadi peraturan-peraturan, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sifatnya abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan tertulisnya, ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Tapi kalau keyakinan kelas itu abstrak dan kompleks. Pada keyakinan kelas itu isinya pernyataan-pernyataan. Terus pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak sehingga nanti akan mudah diingat. Bapak Ibu guru mestinya pimpin maksudnya. Saya yakin tidak paham. Aku tidak paham ini. Tapi setelah ditulis-telusuri dibilang, oh iya, sebelum kita melakukan tindakan, melakukan hukuman terhadap siswa, maka kita perlu adanya konsensus bersama dengan murid. Nah, konsensus bersama dengan murid, kepenginnya murid seperti apa? Arya makan pada Pak kena. Nah, Bapak Ibu guru harus mampu menggali kemauan-kemauan murid. Iya, tentu konsekuensi. Nah, prosedurnya bagaimana membentuk keyakinan kelas? Kumpulkan di kelas, terus kepenginnya apa? Bocah, kemauannya apa? Anak-anak tersebut. Terus dicatat, terus disusun kalimatnya. Yang penting jangan sampai ada kalimat yang negatif seperti ini. Ya, misalkan di kelas, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kalimat yang negatif. Nah, jika Bapak Ibu mau membuat keyakinan kelas, tapi buatlah kalimat yang halus. Berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, nilai-nilai keyakinannya apa? Ini Bapak Ibu guru, memerdekakan, kebebasan, terus tanpa sekat,
nggih. Lanjut. Yang berikutnya curah pendapat. Curah pendapat itu artinya tadi anak diajak berdialog, kemauannya apa agar kelas ini rapi, agar kelas ini tanpa ada yang mengganggu, agar kelas ini tidak kotor, agar kelas ini dan sebagainya, agar merembet ke sekolah, agar sekolah kita bersih, agar sekolah kita kelihatannya rapi. Nah, berawal dari kelas, ya, dari guru kelas, membuat keyakinan kelas bahwa hidup damai seperti ini. Kalau kelas kita rapi seperti ini. Kalau anak-anak berangkatnya rapi, tidak banyak yang kesiangan, maka hasilnya ini. Itu dibahas bersama-sama. Setelah membuat keyakinan kelas, maka baru Bapak Ibu guru bisa menangani jika anak-anak melakukan pelanggaran, bisa dalam hukuman, konsekuensi dan restitusi. Seperti yang saya awal katakan, ada hukuman, ada konsekuensi. Jika anak tidak berangkat sekolah, maka kalau disuruh lari-lari itu termasuk hukuman, apa konsekuensi. Kalau kita tidak pernah mengutarakan bareng-bareng dengan siswa, maka siswa akan kaget, ya. Belum pernah baca, anak-anak, kalau kamu terlambat, kamu akan dikenakan sanksi lari-lari. Tapi kalau kita sudah berupaya untuk musyawarah dengan siswa, insya Allah siswa tidak kaget, maka siswa akan konsekuen terhadap apa yang dicanangkan bersama. Itu yang namanya konsekuensi. Tapi kalau Bapak Ibu guru tidak pernah ngomong sama muridnya, tiba-tiba kamu tidak berangkat sekolah 5 hari, kamu saya skores. Nah, tanpa pengetahuan dari murid, maka itu namanya hukuman. Tapi kalau Bapak Ibu guru sudah pernah ngomong sama murid, baca, anak-anak, kalau kamu tidak berangkat 5 hari, maka kamu akan saya skores 7 hari. Siswa tahu. Jadi nanti ketika siswa melakukan pelanggaran, siswa dengan sadar akan melakukan konsekuensinya. Nah, bagaimana cara penanganannya? Penanganannya dengan restitusi. Inilah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Bosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, ya, kolaboratif kerjasama dengan murid, ya, untuk mencari solusi bersama-sama, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, pengen apa. Oke, ini ada yang perlu direnungkan menurut Bapak Ibu guru. Jika siswa Bapak Ibu guru melakukan pelanggaran, terus Bapak Ibu guru memberikan tindakan, mencatat 1000 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Yang sering kan seperti itu. Nah, itu kebiasaan lama kan seperti itu. Itu menurut Bapak Ibu guru hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Apakah itu sudah dibicarakan? Kalau sudah dibicarakan dengan apa? Nah, terus disuruh mengelilingi lapangan. Biasanya seperti itu. Di rumah. Terus anak-anak mencoret-coret meja. Terus bersihkan. Nah, ini hukuman apa konsekuensi? Biasanya seperti itu. Anak pakai tip coret-coret, Bapak guru hapus. Terus anak karung rambut hapus, seperti itu. Atau disuruh
berjemur di halaman dengan menghormat bendera. Biasanya seperti itu. Atau mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, temannya usir, terus diganti. Atau jika anak menumpahkan air di meja, disuruh membersihkan. Coba, apa yang Bapak Ibu renungkan sesuai tidak dengan harapan? Sudah ada gambaran? Yuk mari kita tebak-tebakan. Kalau mencatat itu hukuman apa konsekuensi, terus lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman apa konsekuensi, memberikan coretan di meja hukuman atau konsekuensi. Mari kita sama-sama buka. Yang sifatnya fisik itu hukuman nyata. Ini teori ya. Dan Bapak Ibu, nah, terus bagaimana penanganannya? Penanganan yang baik adalah dengan restitusi tadi, dengan menggunakan segitiga. Di mana di sini ini ada yang paling bawah sekali adalah menstabilkan identitas yang pertama. Terus ke kiri memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak dicari, dikoreksi mengapa melakukan kesalahan. Yang ketiga baru meyakinkan anak tersebut. Ya, seperti tadi pagi saya coba untuk menangani kasus siswa yang tidak memakai sepatu dengan menggunakan restitusi. Ini hasilnya. Ada 3 anak tadi yang tidak memakai sepatu pada saat upacara bendera. Ya, anak-anak kelas 5. Yang pertama Ilman, 2 Farhat, ketiga Ilham Majid. Saya masukkan ke ruang guru, terus saya tanya satu persatu. Saya tanya. Ilham menjawab pertanyaan, mengapa Ilham tidak pakai sepatu? Si Ilham menjawab, sepatunya belum dicuci. Ini berarti melakukan dialog, ya, melakukan dialog untuk mencari penyelesaian bareng-bareng. Terus ditanya lagi, apakah sepatunya cuma 1? Iya Pak, saya hanya punya sepatu 1. Terus mengapa sepatunya kotor? Terus digali permasalahannya. Ada siswa, ini namanya menstabilkan identitas. Permasalahan distabilkan dulu, nah baru memvalidasi tindakan. Bagaimana memvalidasi tindakannya? Kalau si Ilham sepatunya kotor terus dicuci, kapan mau mencucinya? Nanti Pak, pulang sekolah saya mencuci. Ketika Ilman mencuci sepatu terus mendung, otomatis sepatu basah terus. Apa yang Ilman akan lakukan? Terus diganti. Permasalahan sih digali. Akhirnya siswa akan menemukan jawabannya sendiri. Ya, di kipasi Pak Guru, tidak cepat garing. Itu kan mulai terungkap. Kesadaran diri mulai terungkap. Nah, kalau dikipasi terus garing, terus kapan Ilman akan memakai sepatu? Ya, kalau sudah kering berarti besok saya pakai sepatu Pak Guru. Nah, ini namanya meyakinkan, menanyakan keyakinan. Dengan kesadaran sendiri si Irfan, besok saya pakai sepatu Pak Guru karena sepatu dia sudah kering. Nah, ini namanya penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini ada kasus di waktu saya ngajar di sana.
ini perlu kita akan panggil Allah untuk mengkonfirmasi. Ya, terima kasih. Semoga jadi kita fokus pada permasalahan yang baru. Tak perlu hanya mengingatkan bahwa sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang ada di kelas MA itu ada nilai-nilai kebajikan yang tertera dalam keyakinan dan kesepakatan yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Apa itu maksudnya? Ya, berarti saya sudah melanggar kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Yaitu komitmen karena saya sudah memulas. Betul sekali. Terus untuk kedepannya apa yang akan Dewi lakukan? Saya akan mengirim surat izin apabila saya tidak berangkat sekolah. Baik. Terima kasih Mbak Reni. Semoga Mbak Reni menjadi anak yang mampu untuk berkomitmen di segala bidang. Terima kasih. Silakan masuk ke kelas. Diakhiri dengan acukan jempol. Bagus, hebat. Nah, ini akan menanamkan sifat percaya, sikap percaya diri pada anak. Ya. Ini dalam penanganan sebuah kasus. Kita gali dari awal sampai anak menemukan kesalahannya sendiri. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru mampu menjadi guru yang punya kontrol manajer. Harapan yang kedua, guru mampu menangani kasus siswa dengan menggunakan restitusi, mengembalikan keadaan semula. Jadi anak tidak disalahkan, sehingga anak tidak akan takut dan akan merasa dendam dengan Bapak Ibu Guru. Demikian Bapak Ibu Guru, diseminasi modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan mampu menginspirasi Bapak Ibu Guru di SD Negeri Cipelem 2. Amin. Terima kasih. Mari kita menjadi guru yang bergerak dan mampu menggerakkan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembahasan. Terima kasih atas paparan dari diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif SD Negeri Cipelem 02. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan untuk menindaklanjuti hal-hal yang positif. Ya, perlu kita ketahui bahwa restitusi itu kata yang mungkin kita asing, akan tetapi yang perlu kita pahami adalah yaitu membangun, ya, adanya kerugian, adanya ganjaran, ya, adanya tempuh. Nah ini, jadi ini pola-pola dari diseminasi dan restitusi ini ya. Jadi perlu kita pahami hal semacam ini garis besarnya. Kemudian mengenai apakah kita menjadi guru yang killer atau sebagai guru hukuman, nah tadi mungkin bisa dibacakan kesimpulan dari yang awal sampai akhir. Kemudian tentang eksternal tadi ya, yang saya pahami adalah tentang takut hukuman, kemudian ingin dihargai atau membentuk sebuah nominasi atau penghargaan nominal, bahasanya penghargaan nominasi nominal, ya penghargaan, dan muncul dari diri sendiri. Nah ini yang perlu kita bentuk adalah muncul kesadaran ini yang sering mendominasi ya, bahwasanya pengen dihargai tapi kurang menghargai. Nah kita sebagai guru daripada calon-calon penggerak yang nantinya semoga kita dapat ilmunya ya dari beliau. Saya sebagai pembawa acara terima kasih, semoga ini bermanfaat sekali bagi sekolah kita ya, yang notabene bahwa kita akan mendapatkan sertifikat ISO. Sertifikat ISO itu sertifikat yang standar
isinya standar sekolah nasional, bukan SSSS ya. Selonjor, sangat susah sekali tidak. Nah, ini saja yang perlu saya utarakan, yaitu sebagai pembawa acara, kesimpulan semacam itu yang perlu kita banggakan adalah bagaimana mengimplementasikan diri kita sebagai guru yang teladan, yaitu guru yang diminati oleh peserta didik, baik peserta didik, masyarakat, dan guru yang lain. Untuk saya sebagai pembawa acara yang awal sampai akhir, kita nanti akan ditutup. Sebelum penutupan, kita akan doakan semoga Pak Haryanto SPDSD selaku manajer saya ya, yaitu peran aktif lah istilahnya, mitra ya, kepala sekolah saya, mitra saya, semoga lulus dan dimudahkan segala sesuatunya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Monggo kepada Pak Nirwanto untuk bisa doa bersama, kepadanya dipersilakan. Just enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'min, hamdan yu'afi ni'aman katsir masida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'aka kama athnayta 'ala nafsika lakal hamdu hatta tarda lakal hamdu ya rabbi wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ikati a'la ila yawmiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarda lakal hamdu. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka qiyamana wa awqanana wa anfusana wa ahlana wa anta shahidana. Allahumma ij'alna yawfika nafika wa jawabna min kulli shaytanin wa jawabna min kulli shaytanin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih rekan dan semuanya untuk dari susunan acara dari yang pertama sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita dan semuanya. Kita mendoakan Pak Haryanto semoga sukses. Untuk itu kita ditutup dengan kegiatannya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai akhir, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rajin belajar, bersama-sama bermain-main riang gembira.
guru manggil saya, Pak. Ya Mbak, betul. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Masalah apa ya, Pak? Apa saya kenal saya? Mbak, ini tidak salah apa-apa. Pak Guru cuma ingin mengkonfirmasi bahwa Mbak Reni selama 3 hari berturut-turut itu tidak berangkat sekolah tanpa izin. Oh iya, Pak. Maaf ya, Pak. Ya, Pak Guru maafin. Tentunya kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Iya, Pak. Saya tidak berangkat 3 hari berturut-turut karena saya masih kesal sama tingkah laku Alwan yang selalu membuli saya, Pak. Oh, kalau begitu nanti Pak Guru juga akan panggil Alwan untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Iya dong, Pak, biar adil. Oke Mbak Reni, kita fokus pada permasalahan yang Mbak Reni lakukan. Pak Guru hanya mengingatkan bahwa sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang ada di kelas 6A, itu ada nilai-nilai kebajikan yang tertera dalam keyakinan dan kesepakatan kelas tersebut yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Apa itu, Ren? Masih ingat? Iya, Pak. Berarti saya sudah melanggar kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, yaitu komitme karena saya sudah membolos. Betul sekali. Terus untuk kedepannya apa yang akan Reni lakukan? Saya akan mengirim surat izin apabila saya tidak berangkat sekolah. Good. Terima kasih Mbak Reni. Semoga Mbak Reni menjadi anak yang mampu untuk berkomitmen di segala bidang. Terima kasih. Silakan masuk ke kelas. Perkenalkan, nama saya Reni Sylvia Putri, kelas 6A, SDN Negeri Rancawulu 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Saya merasa bangga dan senang bahwa Pak Guru Haryanto dalam menangani kasus siswa sangat bijaksana, sehingga saya tidak merasa takut, justru merasa senang mendapatkan bimbingan dari Pak Haryanto agar saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Haryanto SPD SD yang hal ini sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya sebagai pembawa acara tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif SD Negeri Ciplem 02 Kecamatan Bulakamba, yaitu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.